Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Ardianto dengan NIM J1B020010. Kelas Teknik Pertanian Genap, Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Universitas Mataram. Baiklah, pada malam hari ini saya akan melakukan tugas presentasi tentang analisis sistem dan desain. Pada gambar ini kita lihat adalah sistem pada teknik pertanian, salah satu sistem yang ada pada bidang pertanian, yaitu adalah pompa air irigasi. Pompa air irigasi ini mempunyai unsur-unsur sistem. Yang pertama itu adalah torak, kedua katup, ketiga mekanik engkol, yang keempat sungkup udara, yang kelima tangki bahan bakar, yang keenam mesin penggerak, dan yang ketujuh adalah selang air. Yang B adalah interaksi. Pertama, torak berfungsi sebagai penggerak keluarnya cairan dan mesin. Yang kedua, katup berfungsi yang kedua adalah katup berfungsi sebagai membuka dan menutup bagian silinder ketika beroperasi, sehingga dapat bekerja secara otomatis atas dasar gerak bolak-balik dari katup tersebut. Yang ketiga adalah mekanik engkol, berfungsi sebagai penggerak yang mengatur kerja motor diubah dalam gerak bolak-balik dari katup tersebut. Yang keempat, sangkup udara. Sangkup udara berfungsi sebagai menjaga aliran air agar tetap stabil dan tetap alirannya. Yang kelima, tangki bahan bakar, penyimpanan bahan bakar yang digunakan oleh mesin. Yang keenam, mesin penggerak. Mesin penggerak berupa mesin yang berbahan bakar bensin yang sebagai penggerak torak. Yang ketujuh adalah selang. Selang berfungsi sebagai perantara aliran air yang akan dilakukan irigasi. Yang C adalah lingkungan. Lingkungan pada pompa air irigasi adalah bensin sebagai bahan bakar penggerak. Yang D, tujuannya adalah untuk mempermudah dalam penyediaan air pada lahan pertanian, terutama pada lahan pertanian yang kering atau kurang air akibat musim kemarau atau letak geografis wilayah tersebut. Yang berikut adalah contoh kedua, adalah sprayer pertanian. Unsur-unsur sistem pada sprayer pertanian adalah subsistem. Yang pertama adalah pompa, tangkap cairan. Yang ketiga, pengaturan tekanan. Yang keempat, pipa penyalur. Yang kelima adalah nozzle. Yang B, interaksi. 1. Pompa. Pompa berfungsi sebagai tuas pompa, digerakkan sehingga memberikan tekanan pada cairan sehingga cairan dapat dikeluarkan melalui selang dan keluar pada nozzle. Yang kedua adalah tangki cairan. Tangki cairan adalah tempat penampungan cairan yang akan disemprotkan, terbuat dari bahan tahan karat dan mampu menampung banyak cairan. Yang ketiga adalah pengatur tekanan. Mengatur tekanan terhadap besar kecilnya volume cairan yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, pipa penyalur. Pipa penyalur berfungsi sebagai menyalurkan cairan yang telah dipompa dari tangka kemudian dikeluarkan melalui nozzle. Yang kelima adalah nozzle. Nozzle berfungsi sebagai memecah cairan menjadi
partikel halus dan memperhalus larutan yang dikeluarkan saat penyemprotan, sehingga dihasilkan daya jangkau luas dan merata. Yang C adalah lingkungan. Lingkungan pada sprayer pertanian adalah sumber daya manusia sebagai penggerak pompa. Itu adalah kita yang memakai sprayer tersebut adalah lingkungannya. Tujuan D adalah tujuan. Tujuannya adalah untuk mempermudah dan mempercepat dalam proses penumpukan bidang pertanian. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.